Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketahuilah bahwa menjaga lisan memiliki keutamaan tersendiri di dalam agama Islam. Artinya, ada beberapa hal yang tidak boleh diceritakan sembarangan dengan tujuan agar tidak membawa mudarat atau hal yang berbahaya bagi yang bersangkutan. Keutamaan untuk menjaga lisan ini sebagaimana telah diriwayatkan oleh hadis sahih dari Bukhari. Hadis itu mengatakan bahwa ukuran keselamatan manusia tergantung pada bagaimana manusia tersebut berkemampuan untuk menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam upaya untuk menjaga lisan, ada 5 perkara yang jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri atau suami kita sendiri. Lalu apa saja kelima perkara itu? 1. Aib. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib diri kita sendiri. Aib diri kita sendiri atau aib orang lain tidak boleh diceritakan ke orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang sehingga tidak boleh disebarkan apalagi dengan maksud menjelekkan. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, 'Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupi aibnya.' Dan di pagi harinya ia membuka tutupan atas dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang gemar menceritakan ke orang lain tentang hubungan intim dengan pasangannya, meski niat bercanda saja. Namun dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri tidak boleh diumbar ke siapapun. Rasulullah SAW bahkan membenci kebiasaan tersebut sesuai dalam sabdanya, "Paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya kepada orang lain." Hadis riwayat Muslim. 3. Amanah. Rasulullah pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji." Jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Amanah menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Apakah itu benar atau salah, keduanya harus dirahasiakan dalam arti tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. 4. Orang yang dipercaya memandikan jenazah. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada 2 macam, yaitu yang berkaitan dengan kondisinya dan yang berkaitan dengan tubuhnya. Misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saatnya kematiannya mendapatkan pahala ampunnya yang besar sebanyak 40 kali. 5. Harta yang dimiliki. Inilah yang banyak kita jumpai, atau bahkan pernah melakukannya juga, naudzubillah. Mari renungi bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan Allah dan bisa diambil kapan saja. Lagi pula sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati. Renungi juga bahwa kesombongan akan merugikan diri kita sendiri. Sahabat yang beriman, sebenarnya kita memang perlu berkaca dan introspeksi diri, apakah hal-hal yang telah disebutkan tadi pernah dilakukan atau tidak. Jika pernah, maka inilah saatnya untuk memperbaiki diri dan segera berlindung dari perilakunya yang kurang atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali itu. Faktanya, memang menjaga bicara bukanlah hal yang mudah, mengingat ngobrol itu adalah kegiatan yang sangat asik untuk dilakukan. Sehingga terkadang hal-hal yang kurang bermanfaat pun atau hal-hal yang kurang pantas pun sangat asik dikonsumsi.
Karenanya ini sangat berat. Namun balasannya dari beratnya menjaga lisan itu adalah keselamatan diri di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya, maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.